Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello guys. Perkenalkan, nama saya Dina Nela Katrinada dari kelas 2 CPGSD dengan NIM 2005240. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Sebelum saya kasih tahu video ini mengenai apa, tentunya teman-teman juga pasti tahu nih sesuai dengan judulnya. Yaps, benar. Saya akan membahas mengenai komponen-komponen kurikulum. Ada apa aja sih dalam komponen-komponen kurikulum tersebut? Yuk disimak videonya sampai akhir. Kurikulum memiliki 4 komponen utama, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua isi atau materi, yang ketiga strategi atau proses pembelajaran, dan yang keempat evaluasi. Keempat komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Jika salah satu komponennya dibentuk, sistem kurikulum terganggu atau tidak terhubung dengan komponen lainnya, maka sistem kurikulum juga akan terganggu. Oleh karena itu, kurikulum harus mempunyai kesesuaian atau relevansi antar komponen kurikulum. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing komponen kurikulum tersebut. Nah guys, penjelasan pertama mengenai komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Nah, tujuan kurikulum juga terbagi menjadi 2, yaitu ada skala makro dan skala mikro. Pada skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat hubungannya dengan falsafah dan sistem nilai yang dianut masyarakat. Bahkan, rumus tujuan mendeskripsikan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Sedangkan pada skala mikro, tujuan kurikulum berkaitan dengan visi dan misi sekolah, serta tujuan-tujuan yang lebih spesifik atau lebih sempit, seperti tujuan setiap mata pelajaran dan tujuan proses pembelajaran. Komponen tujuan memiliki hierarki tujuan kurikulum pendidikan. Tapi sebelum membahas hierarki, kita harus mengetahui apa sih tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah guys, pada tujuan pendidikan memiliki klasifikasi nih, mulai dari tujuan yang paling umum hingga tujuan yang paling khusus yang dapat diukur. Kompetensi tujuan pendidikan diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama ada tujuan pendidikan nasional atau TPN, merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Artinya, setiap lembaga dan penyelenggara pendidikan harus dapat membentuk manusia sesuai dengan rumusan, baik pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Tujuan pendidikan umum biasanya dirumuskan dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan pengembangan hidup dan falsafah suatu bangsa, yang dirumuskan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang. Yang kedua ada tujuan institusional atau disingkat dengan TI. Tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Dengan kata lain, tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka semua menempuh atau dapat menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan tertentu. Tujuan institusional merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan umum yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan. Yang ketiga ada tujuan kurikuler atau yang disingkat dengan TK. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki anak didik, serta mereka yang menyelesaikan suatu bidang studi tertentu dalam suatu lembaga pendidikan. Tujuan kurikuler juga pada dasarnya merupakan tujuan untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Dengan demikian, setiap tujuan kurikuler yang dapat mendukung dan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional. Yang keempat atau yang terakhir ada tujuan pembelajaran atau TP atau sering dikenal dengan tujuan pembelajaran instruksional. Nah,
Ini merupakan tujuan yang paling khusus dalam tujuan pembelajaran, yaitu kemampuan atau kompetensi atau keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses pembelajaran tertentu. Hal ini dinyatakan bahwa karena hanya guru yang memahami kondisi lapangan, termasuk memahami karakteristik siswa yang akan melakukan pembelajaran di suatu sekolah. Tujuan pembelajaran ini adalah tujuan guru sebelum melakukan proses pembelajaran mengajar. Guru perlu merumuskan tujuan pembelajaran yang harus dikuasai oleh anak didik setelah mereka selesai mengikuti pelajaran. Nah guys, dari keempat kriteria atau komponen dalam merumuskan tujuan pembelajaran, maka sebaiknya rumusan-rumusan tujuan mengandung unsur ABCD. Apa sih unsur ABCD itu? Nah, yang pertama unsur A, yaitu audience. Ini mengacu kepada siapa yang harus memiliki kemampuan. Yang kedua unsur B atau behavior. Ini mengacu kepada perilaku yang bagaimana yang diharapkan dapat memiliki. Dan yang ketiga ada unsur C atau condition. Nah, ini mengacu kepada kondisi dan situasi yang bagaimana subjek dapat menunjukkan sebagai hasil belajarnya yang telah diperolehnya. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu ada unsur D atau degree. Nah, ini mengacu kepada kualitas atau kuantitas tingkah laku yang diharapkan dicapai sebagai batas minimal. Komponen yang kedua ada isi atau materi pembelajaran. Isi program kurikulum merupakan segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi kurikulum mencakup jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program dari masing-masing bidang studi tersebut. Isi kurikulum hendaknya memuat segala aspek yang berhubungan dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang terdapat pada isi setiap mata pelajaran yang disampaikan dalam kegiatan proses pembelajaran. Isi kurikulum dan kegiatan pembelajaran diarahkan untuk mencapai tujuan dari semua aspek tersebut. Isi kurikulum berkenaan dengan pengetahuan ilmiah dan pengalaman belajar yang harus diberikan kepada siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga ada komponen strategi atau proses. Strategi atau proses adalah komponen yang mempunyai fungsi yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan. Melalui strategi yang tepat, maka komponen-komponen tersebut tidak akan memiliki makna dalam proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, setiap guru perlu memahami secara baik peran fungsi, strategi, atau proses dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, dalam pelaksanaan kurikulum tentunya ada strategi atau proses dong ya. Nah, dalam penyelenggaraan kurikulum kita harus memperhatikan dua skala, yaitu ada skala makro dan juga ada skala mikro. Nah, yang pertama, skala makro. Nah, skala makro ini menjelaskan bagaimana kurikulum akan diselenggarakan pada setiap jenjang pendidikan. Semua itu perlu diatur bagaimana kita harus melaksanakan kurikulum tersebut. Yang kedua, ada skala mikro. Nah, skala mikro ini menjelaskan bagaimana strategi pembelajaran yang perlu dipilih untuk mencapai kesuksesan tujuan. Yang keempat atau yang terakhir ada komponen evaluasi. Nah, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, yaitu evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan, ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi tidak hanya terbatas pada efektivitas saja, namun juga relevansi, efisiensi, dan kelayakan program. Nah, evaluasi terbagi menjadi 4 nih. Yang pertama ada evaluasi ide. Nah, evaluasi ide dimulai ketika memiliki ide dan bagaimana ide tersebut dapat direalisasikan. Yang kedua ada evaluasi perencanaan. Nah, dokumen yang sudah disiapkan atau ditinjau sesuai dengan kebutuhan siswa dan tuntutan pekerjaan. Yang ketiga ada evaluasi proses. Nah, evaluasi ini berkaitan dengan proses pembelajaran, bagaimana guru mengecek kesiapan siswa dan keberhasilan pembelajaran.
Evaluasi ini dilakukan pada saat awal proses dan akhir pembelajaran. Yang keempat ada evaluasi dampak. Nah, evaluasi ini penting diketahui untuk melihat sejauh mana proses kurikulum yang berlangsung pada pembelajaran. Apakah perlu diperbaiki, diubah, atau diganti? Evaluasi kurikulum memegang peranan penting, baik untuk penentu kebijakan pendidikan pada umumnya maupun untuk pengambilan keputusan dalam kurikulum itu sendiri. Hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan oleh para pemegang kebijakan pendidikan dan para pengembang kurikulum dapat memilih dan menetapkan kebijakan pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan model kurikulum yang digunakan. Hasil evaluasi kurikulum dapat juga digunakan oleh guru-guru, kepala sekolah, dan para pelaksanaan pendidikan lainnya dalam memahami dan membantu perkembangan peserta didik. Memilih bahan pembelajaran, memilih metode, dan alat-alat bantu pelajaran. Nah, cara penilaian serta fasilitas pendidikan lainnya. Sekian penjelasan saya mengenai komponen-komponen kurikulum, dan dapat saya simpulkan, komponen-komponen kurikulum memiliki keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan karena memiliki keterhubungan dan peran-peranannya masing-masing. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.